Dalam cerita ini setelah terlahir kembali, MC mendapatkan kemampuan unik. Semua yang dia bayangkan menjadi kenyataan, misalnya untuk menyembuhkan luka. Dia hanya perlu membayangkannya sembuh. Untuk mendapatkan tubuh yang sempurna, tidak diperlukan latihan, cukup dengan imajinasi. Untuk menggunakan sihir elemen jenis apapun, dia hanya perlu membayangkan dirinya merapalkannya. Dia bisa memanggil senjata atau artefak apapun hanya dengan membayangkannya, namun hasilnya tidak sempurna. Pada awalnya, bahkan skill COP itu perlu dinaikkan levelnya. Untungnya, dia berakhir di tubuh seorang siswa di Akademi Sihir. Memberinya banyak waktu untuk menguasai kekuatannya. Dengan begitu dia bisa mempersiapkan diri dengan baik. Untuk membalas dendam pada mereka yang menyebabkan kematiannya di masa lalu. Inilah yang terjadi, pada hari itu, gerbang menuju Dungeon misterius tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Dan monster-monster dari Dungeon itu keluar berbondong-bondong. Umat manusia tidak berdaya melawan makhluk-makhluk ini. Dan satu-satunya yang mampu menghentikan mereka adalah orang-orang yang telah membangkitkan kemampuan sihir. Di antara orang-orang ini, ada para Golden Seekers. Sekelompok orang yang sangat kuat yang bekerja untuk melindungi dunia dari monster-monster terkuat. Mereka adalah Ingolf von Dietz, Claudia Borjoe, Nathaniel Chavel, Iwako Hideki, dan Lai Ruoxi. Kelima pahlawan ini menggunakan kekuatan mereka untuk mengalahkan monster manapun yang menginjakan kaki ke dunia manusia. Tapi mereka tidak selalu memikirkan kepentingan seluruh umat manusia, seperti saat seorang warga sipil terpojok oleh salah satu monster. Ingolf memerintahkan Claudia untuk pergi dan membantu para korban, tapi dia tidak cukup peduli pada mereka untuk bergerak. Sepertinya pria itu akan ditangkap oleh seekor ogre. Tetapi wajah monster itu ditendang oleh anggota terakhir sekaligus pemimpin Golden Seekers. Misato Kyoichiro tersenyum sambil memberitahu semua orang bahwa dia akan mengurus sisa monster sendirian. Dia melompat setelah memastikan semua orang baik-baik saja dan mengumpulkan ledakan energi besar di tangannya, menggunakannya untuk menerjang para monster seperti bola penghancur manusia dan menghabisi mereka semua seketika. Yang lain hanya bisa menonton dengan takjub saat dia menghabisi gerombolan besar monster sendirian. Tapi sudah sewajarnya dia sekuat ini. Lagi pula dengan sihir waktunya, dia bisa melihat masa depan. Dan dia selalu tahu apa yang akan dilakukan monster selanjutnya. Dengan tingkat kekuatan ini, Misato bukan lagi manusia. Dalam hitungan menit, pasukan monster tergeletak mati di sekitar jalanan. Dan Misato menghadapi monster terakhir. Monster itu jatuh semudah yang lainnya dan Misato akhirnya bisa santai sekarang setelah dia berhasil melindungi kedamaian orang-orang. Yang tersisa untuk dia lakukan hanyalah menyegel gerbang agar tidak ada lagi monster yang bisa keluar. Tepat saat dia menyegel gerbang, sebuah ledakan membuatnya terbang ke dalam Dungeon, menjebaknya di balik segelnya sendiri. Kelima rekan timnya memperhatikannya dari luar Dungeon tanpa peduli sama sekali. Bahkan dengan kemampuan waktunya, dia belum pernah melihat masa depan seperti ini sebelumnya. Dia berjalan ke segel dan bertanya pada mereka. Apakah mereka semua terlibat dalam rencana mengerikan ini dan mengapa mereka melakukan hal seperti ini padanya? Jawabannya sudah jelas bagi mereka. Itu karena keinginannya untuk memastikan semua orang aman terus-menerus membahayakan timnya. Dia tumbuh menjadi monster level 100 yang bisa menggunakan sihir atribut waktu. Sementara sisa timnya hanya ingin menghasilkan uang. Sekarang mereka sudah muak dengannya. Dan inilah saatnya bagi mereka untuk menyegelnya agar mereka bisa lebih fokus mengambil alih dunia daripada kesejahteraan orang-orang. Dengan itu, tim tersebut pergi sambil menertawakan pria yang akan mati. Misato menggedor segel itu menuntut untuk diselamatkan. Tapi mereka bahkan tidak meliriknya lagi saat mereka pergi. Dia tidak percaya mereka akan mengkhianatinya karena alasan egois seperti itu, terutama karena semua usahanya hanya untuk melindungi dunia dari para monster. Dia tidak bisa mengerti mengapa mereka melakukan ini padanya setelah semua yang telah mereka lalui bersama. Dan dia juga tidak punya waktu untuk memikirkannya karena monster-monster dari Dungeon mulai menyadari bahwa dia terperangkap di dalam Dungeon. Dan mulai mendatanginya. Misato secara naluriah berbalik untuk melawan mereka kembali tetapi dia dihadang oleh dinding besar monster-monster lapar yang kuat. Dia menggunakan penglihatan masa depannya untuk mencoba menemukan masa depan di mana dia bisa selamat dari ini. Tetapi setiap masa depan berakhir dengan kematiannya yang tak terhindarkan. Sepertinya masa depannya sudah tidak ada lagi. Dan ini benar-benar akhir baginya. Meskipun begitu, Misato tidak ingin mati seperti seorang pengecut. Dia menyerbu para monster dengan tinju emas.
bertekad untuk mengalahkan sebanyak mungkin monster dan mengubah masa depan. Namun pada akhirnya, meskipun ratusan dari mereka telah dikalahkan, ribuan dari mereka masih terus maju ke arahnya. Saat dia berlutut di tanah dengan darahnya sendiri menggenang di sekelilingnya. Dia menyadari bahwa tidak ada pilihan lain baginya selain menerima kematian. Tetapi bahkan jika dia akan mati, dia akan memastikan bahwa semuanya tidak akan berakhir di sini. Saat para monster menumpuk di atasnya, dia dengan putus asa mencoba memastikan bahwa kematiannya tidak akan sia-sia. Dia mengumpulkan sihir atribut waktu di tubuhnya. Dengan niat untuk bereinkarnasi dan menjadi lebih kuat sehingga dia bisa mencapai puncak kekuatannya begitu dia bereinkarnasi. Dia pasti akan mencoba membalas dendam pada mereka atas semua yang telah mereka lakukan padanya. Semua amarah dan keputusasaan di tubuhnya akan terus tumbuh. Sampai hari di mana dia akhirnya bisa membalas dendam pada mereka tiba. Dengan satu dorongan terakhir. Dia mengaktifkan sihir waktu, menutupi seluruh area dengan cahaya keemasan yang terang. Ketika Misato membuka matanya lagi, dia berada di dalam tubuh yang jauh lebih muda di tempat yang berbeda. Dia bangkit dari tempat tidur rumah sakit dan bercermin. Tubuh baru ini memiliki wajah yang lebih muda dan rambut pendek. Dan saat dia meletakkan tangannya di cermin, dia menyadari bahwa reinkarnasi itu berhasil seperti yang dia inginkan. Saat ini dia sepertinya berada di rumah sakit. Tetapi tempat itu memiliki obat-obatan yang tidak dia kenali. Pasti sudah beberapa tahun berlalu sejak insiden itu. Dan dia hanya berharap waktunya belum terlalu lama berlalu. Sehingga dia masih bisa membalas dendam pada orang-orang yang mengkhianatinya. Di atas meja di samping tempat tidur, dia menemukan kartu identitas pelajar yang pasti milik pemilik tubuh sebelumnya yang sekarang dia gunakan. Dari tanggal di kartu itu, dia bisa tahu bahwa sudah setidaknya 20 tahun berlalu sejak insiden itu. Artinya dia seharusnya masih punya waktu untuk menemukan mereka. Nama siswa itu adalah Asai Kyosuke dan dia memiliki atribut kekosongan di level 1. Melihat atribut itu membuat Misato tertawa terbahak-bahak. Di kehidupan sebelumnya, dia ditakuti oleh rekan-rekannya karena menjadi yang terkuat berkat atribut waktunya. Tetapi seiring dia menjadi lebih kuat, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menjadi lebih kuat lagi. Itu karena meskipun kewaskitaannya mampu melihat segalanya tentang dunia, bahkan dia tidak bisa melihat kedalaman sebenarnya dari kekuatan atribut kekosongan. Tapi sekarang tubuh yang dia miliki ini mempunyai kekuatan misterius itu. Dan Misato merasa kasihan padanya itu karena atribut hampa sangat langka dan belum dijelajahi sehingga tidak ada yang tahu cara melatihnya. Itu juga mungkin alasan kenapa anak itu masih berada di level 1. Dia mungkin juga sudah sering diejek karena tidak memiliki atribut. Meskipun tanpa sadar dia memiliki atribut terkuat. Sekarang setelah dia mengetahui situasi yang dihadapinya, Misato membuat janji kepada anak laki-laki yang sudah lama tiada itu. Bahwa dia akan membuat namanya dikenal di seluruh dunia sebagai petualang terkuat yang pernah ada. Berkat kemampuan kewaskitaannya, Misato tahu cara melatih atribut hampa dan dengan kekuatan itu dia akan menjadi yang paling kuat di dunia setelah dia melatih tubuh level 1 yang lemah ini menjadi sesuatu yang benar-benar kuat. Lalu dia akan memastikan para pengkhianat dari kehidupan masa lalunya akan menyesal telah mengkhianatinya. Dan menyebabkan kematiannya untuk membalas dendam pada mereka. Misato harus membuat anak ini melewati level 1. Dia jelas jauh lebih kuat dari mereka di kehidupan masa lalunya. Tapi sekarang dia hanyalah seorang remaja. Atribut hampa seperti namanya adalah jenis sihir yang berhubungan dengan pengendalian ketiadaan. Kemampuan itu memungkinkan pengguna untuk memproyeksikan imajinasi seseorang secara bebas ke dalam kenyataan. Semua orang mampu membayangkan sesuatu. Tapi mengubah imajinasi itu menjadi kenyataan adalah letak kesulitannya. Beruntungnya bagi Misato, tubuh yang dia ambil alih ini terluka parah. Itu artinya dia bisa melatih kemampuan barunya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Yang perlu dia lakukan hanyalah menerapkan gambaran yang ada di benaknya ke tubuhnya. Dan memvisualisasikan dirinya perlahan-lahan menyembuhkan luka-lukanya. Jika dia fokus, dia bisa membayangkan setiap sel di tubuhnya dipulihkan oleh sihir secara perlahan. Saat dia menerapkan sihir itu ke lengannya terlebih dahulu dan memar besar itu perlahan mulai sembuh dengan sendirinya. Ini baru prapalan dasar untuk saat ini jadi kecepatan pemulihannya tidak begitu hebat dan dia bisa merasakan bagian dalam lengannya belum sepenuhnya sembuh tapi ini tetap kemajuan yang sangat menjanjikan. Jika dia terus menggunakan kemampuan itu untuk menyembuhkan semua lukanya, levelnya akan perlahan meningkat seiring waktu. Kemampuan untuk mengubah imajinasi menjadi kenyataan juga akan meningkat seiring waktu saat dia terus menggunakannya.
Saat dia naik level itu juga akan meningkatkan cakupan jenis gambaran apa yang bisa dia ubah menjadi kenyataan. Melalui perkembangan yang stabil itu, dia bisa menciptakan berbagai macam hal. Dan kemudian pada akhirnya dia akan bisa menggunakan berbagai jenis sihir. Bahkan akan sampai pada titik di mana gambaran yang diciptakan pengguna di benak mereka dapat diciptakan dengan sempurna di dunia nyata. Saat dia memikirkan potensi penerapan kemampuan barunya, seorang dokter menerobos masuk dan terkejut melihatnya akhirnya sadar. Misato mencoba untuk bangkit tetapi dokter menyuruhnya untuk tetap duduk karena dia terluka parah setelah diserang oleh monster. Ini pertama kalinya Misato mendengar apa yang terjadi pada pemilik tubuhnya yang lama. Kondisinya pasti sangat parah karena sang dokter terkejut dia bisa sadar kembali. Dia berpikir keajaiban itu pastilah berkat restu dari sang Santa. Itu pertama kalinya Misato mendengar kata Santa. Tapi bagi sang dokter itu adalah pengetahuan umum. Dan dia kaget karena Misato tidak mengenalnya. Dia dikenal sebagai Santa dari para suci pentagram. Tapi Misato juga tidak tahu apa itu. Sang dokter hanya menganggap kurangnya pengetahuan dasar Misato disebabkan karena dia baru saja sadar. Setelah mengalami luka-luka yang parah. Untuk saat ini dia mengalihkan pembicaraan untuk memberi Misato pemeriksaan menyeluruh. Saat dokter itu pergi, Misato tidak bisa berhenti memikirkan para suci pentagram ini. Mungkin mereka adalah salah satu klan atau petualang yang muncul selama 20 tahun terakhir. Selagi dia fokus untuk menaikkan level, dia juga perlu memahami apa yang telah berubah selama 2 dekade terakhir. Dia mengambil remote dari meja samping tempat tidur dan menyetel saluran berita. Kebetulan saluran itu menayangkan program khusus tentang bencana Dungeon kelas 3S yang terjadi 20 tahun lalu. Itu persis informasi yang dia butuhkan. Dan dia perlu tahu apa yang terjadi setelah dia dikhianati. Siaran itu menyatakan bahwa biang keladi dari bencana itu adalah pemimpin dari pencari keemasan. Misato Kyoichiro sendiri. Misato melompat dari tempat tidur karena terkejut saat melihat wajahnya sendiri terpampang di layar TV. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan terus mendengarkan. Rupanya berita yang beredar adalah bahwa dia telah meramalkan bencana yang akan datang tetapi menolak memberitahukannya kepada siapapun. Sebaliknya dia berencana memanfaatkan kekacauan yang akan melanda dunia untuk mengambil alih dan menguasainya. Untuk menghentikan ini, anggota pencari keemasan lainnya bersatu dan melawannya untuk mencegah hal ini terjadi setelah mengalahkan Misato. Anggota pencari keemasan yang tersisa menamai ulang diri mereka sebagai para suci pentagram. Dan setelah pertempuran sengit, mereka menyegel dungeon itu dan menyelamatkan dunia. Kebenaran palsu ini sekarang menjadi pengetahuan umum yang diketahui seluruh dunia, dan para suci pentagram telah menjadi pemimpin dunia di berbagai bidang. Misato mematikan siaran berita dan menatap keluar jendela dengan kaget. Rasa kaget itu berubah menjadi tawa yang tak terkendali saat dia menyadari apa yang terjadi selama dia tiada. Mereka tidak hanya mengkhianatinya, mereka juga menyeret nama dan martabatnya ke dalam lumpur. Mereka mengorbankan dirinya dan tanpa malu menuai semua imbalannya. Pada akhirnya, sekarang mereka dipuja oleh dunia sebagai pahlawan. Sementara dia marah besar karena berita ini, dia jelas tidak akan memaafkan mereka. Sekarang dia harus memastikan mereka semua masuk neraka satu persatu. Tapi dia harus menenangkan diri sebelum bertindak berlebihan. Lagi pula, dia tidak boleh terdeteksi oleh mereka karena dia terlalu lemah untuk melawan mereka saat ini. Hal pertama yang harus dia cari tahu adalah di mana mereka berada. Dan bagaimana cara menemui mereka? Dia mengambil ponsel anak laki-laki itu dan memeriksanya untuk mencari tahu akademi mana yang diikutinya. Seperti dugaannya, anak itu bersekolah di Akademi Pelatihan Petualang Tokyo yang dipimpin oleh salah satu dari para suci pentagram, Iwako Hideki. Dia baru saja bangun. Dan sekarang dia sudah menemukan salah satu dari para suci itu dengan begitu mudah. Meskipun Iwako adalah orang yang berhati-hati. Dan dia bukanlah tipe orang yang akan menunjukkan kelemahannya dengan mudah. Terlebih lagi, perbedaan level mereka terlalu jauh. Mengalahkannya dalam kondisinya yang sekarang ini hampir mustahil. Untuk saat ini, dia harus fokus untuk menaikkan levelnya dan menjadi lebih kuat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa di level 1. Tapi begitu levelnya mencapai tingkat yang mumpuni, maka dia akan memastikan bahwa Iwako adalah target pertamanya. Beberapa minggu berlalu dan akhirnya Misato pulih sepenuhnya dan bersiap untuk keluar dari rumah sakit. Dokter tidak percaya bahwa dia bisa pulih dengan begitu cepat. Melihat betapa parah lukanya, dia mulai berpikir bahwa Misato sekali lagi diberkati oleh sang wanita suci. Tetapi MC kita memotong ucapannya sebelum dia menyelesaikan kalimat itu. Dia ingin dokter tahu dengan pasti bahwa semua yang dia capai sejauh ini adalah berkat kekuatannya sendiri. Dengan itu, dia meninggalkan rumah sakit, mengucapkan selamat tinggal kepada dokter untuk yang terakhir kalinya. Saat dia berjalan keluar, sekarang setelah dia selesai dengan persiapan paling dasar untuk rencananya.
Dia siap untuk membawa semuanya ke level berikutnya. Dia juga berhasil menaikkan levelnya hingga 27. Sekarang saatnya baginya untuk melakukan pemanasan dan menguji kemampuan barunya dengan menuju ke sebuah Dungeon. Sebelum meninggalkan rumah sakit, dia mendengar dari dokter bahwa seluruh keluarga Kyosuke tewas dalam sebuah kecelakaan. Ini adalah hal yang tragis bagi Kyosuke, tetapi bagi Masato, ini membuat segalanya jauh lebih mudah. Karena itu berarti dia bisa melakukan apapun yang dia mau dan tidak perlu khawatir ada yang mempertanyakan tindakannya. Begitu keluar dari rumah sakit, dia langsung menuju ke gerbang Dungeon terdekat untuk memulai petualangan pertamanya. Dia harus memastikan dirinya naik level dan menjadi lebih kuat secepat mungkin. Sekarang setelah dia menaikkan levelnya dengan menyembuhkan dirinya sendiri. Saatnya baginya untuk menguji skill barunya dalam pertarungan yang sebenarnya. Dia menuju ke pos di dekat gerbang tempat penjaga keamanan memberikan izin masuk dan dia menunjukkan kartu identitas pelajarnya. Penjaga itu meraih tangannya untuk menghentikannya sebelum dia lanjut masuk ke gerbang. Dia khawatir Misato masuk ke Dungeon karena levelnya baru 27. Dan Dungeon ini biasanya adalah tempat di mana para petualang harus setidaknya level 30 untuk membentuk party dan masuk. Meskipun peraturannya ketat. Misato berencana untuk memasuki Dungeon sendirian. Yang bagi penjaga itu pada dasarnya sama saja dengan bunuh diri. Itu akan benar bagi siapapun dengan kelas biasa. Tapi Misato adalah seorang murid dari Akademi Pelatihan Petualang Tokyo. Dan itu seharusnya memberinya izin khusus untuk masuk ke tempat ini meskipun berbahaya. Selama dia menandatangani formulir persetujuan, seharusnya tidak masalah baginya untuk masuk tanpa batasan. Dia tahu hal seperti ini akan terjadi ketika dia mendekati gerbang Dungeon. Jadi dia mencari tahu hak istimewa yang dia dapatkan sebagai murid dari akademi itu. Dan ini adalah salah satunya dari sekian banyak. Penjaga itu tidak punya pilihan lain selain membiarkannya lewat. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia tetap khawatir. Beberapa suara memanggilnya dari sisi lain kompleks itu. Sekelompok anak-anak berpenampilan preman memberitahu Misato bahwa penjaga itu hanya khawatir padanya, jadi dia tidak perlu memasukkannya ke hati. Lagi pula dia hanyalah seorang siswa lemah yang bahkan belum lulus dari akademi, jadi dia harusnya tahu diri. Misato hanya melirik mereka sekilas sebelum berbalik dan bertanya kepada penjaga di mana dia harus menandatangani. Dia membubuhkan tanda tangannya dan pergi untuk memasuki Dungeon setelah memastikan bahwa seharusnya tidak ada masalah lagi. Penjaga itu memperhatikan MC kita pergi dan kemudian memanggil anak-anak tadi dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam Dungeon. Dan mengikuti Misato. Dia tidak habis pikir bahwa membiarkan seorang anak masuk ke sana tanpa perlindungan pada dasarnya adalah bunuh diri. Awalnya mereka mencoba berdebat dengan penjaga itu. Karena mereka tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk seseorang yang hampir tidak mereka kenal. Tetapi pemimpin di antara mereka menghentikan teman-temannya untuk membuat keributan besar. Ini mungkin akan berakhir baik bagi mereka pada akhirnya jika tidak ada yang mengawasi mereka di dalam Dungeon. Maka mereka bisa masuk ke sana dan melakukan apapun yang mereka mau. Bahkan jika sesuatu yang buruk terjadi di sana. Tidak akan ada masalah atau konsekuensi. Teman-temannya segera mengerti apa yang dia bicarakan dan mereka dengan gembira bergegas masuk ke dalam Dungeon. Untuk mengikuti Misato. Sekarang mereka bisa membalasnya karena telah menjadi bocah sombong kepada mereka dan mencoba menaklukkan Dungeon yang seharusnya jauh di atas levelnya. Penjaga itu dengan riang mengirim mereka pergi. Sama sekali tidak menyadari niat mereka yang sebenarnya. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Mereka membunuh orang-orang yang masuk ke Dungeon dan kemudian menyalahkannya pada para monster. Berkat itu mereka bisa mengisi kantong mereka dengan banyak uang dan tidak ada yang tahu tentang hal itu. Dengan pemikiran itu mereka terus mengejar Misato. Tetapi setelah 10 menit berlari, mereka masih belum bisa menyusulnya. Dungeon itu adalah jalan lurus jadi tidak mungkin mereka kehilangannya. Dan pada titik ini mereka tidak tahu bagaimana dia bisa pergi begitu jauh. Akhirnya mereka berhasil menyusulnya dan mereka melihatnya dikelilingi oleh dinding monster. Awalnya mereka berpikir bahwa mereka tidak perlu membunuhnya dan para monster akan membereskannya untuk mereka. Tetapi Misato membuktikan mereka salah dengan menggunakan sihir api yang dikombinasikan dengan sihir angin untuk membunuh semua monster dalam hitungan detik. Mereka terkejut dengan fakta bahwa dia berhasil membunuh begitu banyak monster peringkat D sekaligus. Tetapi mereka juga lebih tertarik pada loot drop masif yang berasal dari para monster. Jika mereka menjual loot drop itu, maka mereka bisa hidup nyaman setidaknya selama 6 bulan. Punggung Misato masih membelakangi mereka. Jadi mereka pikir dia belum menyadari kehadiran mereka.
Ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk melancarkan serangan dan membunuhnya agar mereka bisa mendapatkan loot drop langka itu. Ketiganya langsung beraksi dan mengepungnya. Kemudian secara bersamaan mereka melepaskan sihir mereka ke arahnya. Misato akhirnya berbalik dan memberikan perhatiannya pada mereka. Dengan terampil menghindari semua serangan mereka tanpa membuang sedetik pun. Dia sudah terbiasa dengan hal-hal semacam ini dari kehidupan masa lalunya. Tidak peduli zaman apapun itu. Selalu ada sampah masyarakat yang mencoba mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Karena dia menghindari semua serangan jarak jauh mereka. Salah satu dari mereka menyiapkan bola api dan mendekat untuk menjatuhkan Misato dengan pukulan yang diperkuat sihir. Namun Misato lebih cepat dan melapisi tinjunya dengan es. Yang dia gunakan untuk memukul perut penyerang itu dan membuatnya terbang kembali ke teman-temannya. Preman itu dijatuhkan dalam sekejap dan dibiarkan membusuk di belakang. Sementara Misato berbalik dan mendekati sisanya yang sekarang gemetar ketakutan. Di kehidupan baru ini dia tidak akan berbelas kasih seperti dulu. Dia berencana untuk menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya dan kemudian menggunakan mereka sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan berikutnya tanpa ragu-ragu. Semua yang akan dia lakukan mulai sekarang adalah demi balas dendamnya. Setelah para preman dibereskan, Misato meninggalkan Dungeon tanpa terluka sedikit pun. Tetapi, menghilangnya para anak laki-laki itu membuat seorang guru dari akademi datang untuk memeriksa apa yang terjadi. Pria itu adalah bawahan dari Iwako Yoichi Suda. Dan dia mendapat kabar bahwa salah satu muridnya memasuki Dungeon sendirian. Namun, bukannya menemukan muridnya sedang kesulitan, dia malah menemukan 3 petualang pemburu pemula tergeletak tewas di tanah. Tetapi tidak ada petunjuk untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Dungeon itu. Kembali ke Misato. Dia melihat status barunya sekarang setelah dia berhasil menyelesaikan Dungeon. Berkat menyelesaikan Dungeon peringkat D. Dia bisa naik level dan menguji sihir hampa miliknya pada saat yang bersamaan. Sekarang dia telah mendapatkan mantra baru bernama Info Obscurity yang memungkinkannya untuk tidak hanya menyembunyikan levelnya, tetapi juga menghapus catatan masuk Dungeon miliknya. Berkat itu, dia bisa menghapus petunjuk apapun dari Dungeon peringkat D yang bisa mengarah kembali padanya. Sekarang setelah dia selesai dengan itu, besok adalah hari pertamanya di akademi. Dan dia perlu bersiap untuk itu. Dia melihat-lihat ponsel Kyosuke dan melihat beberapa pesan yang belum dibaca dari orang-orang yang jelas-jelas merundungnya dan memeras uang darinya melalui kekerasan. Itu menjelaskan dengan sempurna apa yang telah dialami Kyosuke dan bagaimana dia bisa berada dalam kondisi menyedihkan itu. Keesokan harinya dia berangkat ke sekolah dan saat dia berjalan melewati gerbang depan, dia disapa oleh seorang gadis manis yang sepertinya mengenalnya. Ini adalah teman sekelasnya, Asahi Karen. Dan dia berlari untuk menanyakan bagaimana keadaannya setelah dirawat di rumah sakit. Sepertinya meskipun dia mengalami kesulitan, Kyosuke memiliki orang-orang yang mengkhawatirkannya. Saat mereka berdua berbicara, sekelompok perundung datang untuk menghadapi Kyosuke. Mereka mengejeknya karena menjadi seseorang tanpa atribut. Dan mereka jelas sadar akan fakta bahwa dia nyaris lolos dari kematian. Ini kemungkinan besar adalah orang-orang yang mengiriminya pesan ancaman malam sebelumnya. Pemimpin perundung maju ke arah mereka dan menuntut Kyosuke untuk membayar karena mereka selalu harus melindunginya. Dan jelas bahwa ini akan mengarah ke perkelahian. Karen berdiri di depannya dan mencoba menghentikan para perundung. Mengingatkan mereka bahwa Kyosuke baru saja keluar dari rumah sakit. Meskipun dia mencoba untuk berani demi dia, tangannya yang gemetar adalah tanda yang jelas bahwa dia ketakutan. MC kita menyadari ini dan berdiri di depannya, meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Para perundung menertawakannya, mengira dia hanya mencoba keren di depan seorang gadis karena dia sangat ingin pamer. Para perundung dengan senang hati mengingatkannya akan posisinya di sekolah. Sialnya bagi mereka, mereka belum menyadari bahwa hierarki telah berubah. Sejak Misato mengambil alih. Dia membuat janji kepada anak laki-laki yang tubuhnya dia ambil alih bahwa dia akan membuat namanya dikenal di seluruh dunia sebagai petualang terkuat, dan Misato menganggap dirinya sebagai orang yang menepati janjinya. Dia memprovokasi perundung pertama dan itu berhasil dengan sangat baik, menyebabkannya merapalkan mantra ke arah Misato. Menggunakan sihir di luar Dungeon melanggar peraturan sekolah. Tapi sepertinya para perundung itu sudah tidak peduli lagi. Mereka harus menunjukkan pada Misato bahwa salah jika bertindak seenaknya saat tidak punya atribut. Dia melemparkan bola api ke protagonis kita dan Misato membalasnya dengan setimpal. Membalas serangannya dengan bola api yang jauh lebih besar.
Kedua serangan itu berbenturan dan menghasilkan ledakan besar sementara para perundung bertanya-tanya kapan Kyosuke punya kemampuan menggunakan bola api. Misato nyaris tidak terpengaruh oleh serangan yang lebih lemah itu. Dan si perundung menyuruh teman-temannya untuk berhenti diam saja seperti NPC dan melakukan sesuatu, keduanya pun melepaskan serangan angin dan air ke arah Misato. Tapi sama seperti bos mereka. Misato membalas kedua serangan itu dengan serangan serupa dalam skala yang lebih besar, mereka hampir tidak percaya bahwa seseorang yang belum lama ini tidak memiliki atribut sekarang menggunakan beberapa atribut sihir sekaligus. Ini adalah kekuatan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Tapi ini baru permulaan. Misato selama ini hanya menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menetralkan serangan mereka. Tapi sekarang gilirannya untuk menyerang. Dia menciptakan bola api raksasa di belakangnya untuk mengintimidasi mereka. Dan ukurannya membuat mereka lari ketakutan saat dia melangkah ke arah mereka. Misato menangkap orang terdekat yang berteriak minta tolong saat mencoba kabur. Lalu dia bertanya pada anak itu apakah dia pernah menolong Kyosuke saat dia membutuhkannya. Tanpa menunggu jawaban anak itu, dia mencengkeram wajahnya dan mengangkatnya sambil menciptakan bola api besar di tinjunya. Dia tahu tidak perlu mendengar apa yang akan dikatakan orang itu karena orang-orang sepertinya selalu mengatakan hal yang sama. Itulah sebabnya apapun yang dia katakan tidak akan menghentikan tinju Misato untuk menghantam wajahnya. Dengan itu dia melepaskan pukulan dahsyat pada anak itu, membuatnya terpental ke belakang. Dan membuatnya pingsan di halaman akademi. Karen hampir tidak percaya bahwa ini adalah Kyosuke yang sama seperti sebelumnya. Tapi jelas ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah. Sekarang Kyosuke tidak akan menjadi seseorang yang bisa dirundung oleh orang tak berguna lagi. Dia akan mulai menapaki jalan untuk menjadi petualang terkuat. Sekarang setelah mereka melihat betapa kuatnya Misato, para perundung mulai memohon ampun dengan putus asa. Mereka membawa teman mereka yang jatuh dan berjalan tertatih-tatih keluar dari halaman. Masih terkejut dengan fakta bahwa Kyosuke tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda setelah keluar dari rumah sakit, Misato menghela napas kecewa. Setelah semua bualannya, si perundung ternyata tidak sehebat yang dibicarakannya. Dia berjalan bersama Karen ke dalam sekolah dan jelas semua siswa melihat apa yang dia lakukan di halaman. Mereka semua menatapnya dan berbisik-bisik saat dia lewat. Misato memperhatikan tatapan itu dan bertanya-tanya apakah dia terlalu menonjol karena pamer seperti itu. Saat dia berjalan dengan Karen, seseorang mencoba menerobos kerumunan untuk menemuinya sebelum dia bisa masuk ke kelasnya. Itu adalah Yoichi Suda dan dia mendekati Kyosuke untuk menanyakan beberapa pertanyaan sebelum kelas dimulai. Kyosuke sama sekali tidak tahu siapa orang ini. Tapi dia terlihat seperti seorang kakak kelas. Pasti akan merepotkan berurusan dengannya dan dia memutuskan untuk mengabaikan ajakan untuk mengobrol. Dia berbalik dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa bicara sekarang karena kelas akan segera dimulai. Tapi Yoichi tidak mau menerima penolakan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin Beating the Cat, yang merupakan sebuah klan yang dibuat kepala sekolah Iwako untuk sekolah. Hal itu langsung menarik perhatian Kyosuke. Dan tangannya membeku saat dia hendak membuka pintu. Melihat bahwa dia telah mendapatkan perhatian MC kita. Dia bertanya lagi apakah Kyosuke bersedia untuk mengobrol sebentar dan meluangkan sedikit waktunya. Karena konteksnya telah berubah, Kyosuke dengan senang hati setuju untuk mengobrol dengan kakak kelasnya itu. Mereka menemukan tempat terpencil untuk mengobrol dan Yoichi langsung ke intinya. Dia bertanya pada Kyosuke. Apakah dia orang yang mengalahkan para petualang yang ditemukan tewas di Dungeon peringkat DMC kita berpura-pura bodoh? Tapi di dalam hati dia bertanya-tanya bagaimana informasi yang dia sembunyikan secara khusus bisa bocor. Yoichi mengatakan bahwa dia mendengar dari staf bahwa seorang siswa dari akademinya telah memasuki Dungeon itu. Dan dia masuk untuk menyelidikinya. Dan di dalam Dungeon itu, dia menemukan mayat para penjahat terkenal yang dikenal suka memburu pemula. Selain itu, bahkan belum sampai 10 menit yang lalu, Kyosuke menggunakan beberapa atribut untuk melawan sesama siswa. Meskipun semua itu benar, cara Yoichi menyajikan buktinya berarti dia tidak benar-benar mengetahui secara spesifik tentang sihir MC kita dan dia juga tidak punya bukti bahwa dialah yang benar-benar menghabisi para petualang pemula itu. Yoichi menjadi lebih agresif. Dan memerintahkan Kyosuke untuk mengaku dan mengakui perbuatannya. Tapi MC kita tetap tenang dan memberitahunya bahwa pagi ini dia hanya bertindak untuk membela diri. Jadi dia tidak sepenuhnya tahu apa yang terjadi. Kemudian dia merogoh ke dalam jaketnya. Dan mengeluarkan kartu identitas siswa yang telah dia ubah untuk menunjukkan level palsu. Kartu identitas itu mengatakan bahwa dia hanya level 1, yang berarti dia tidak mungkin cukup kuat.
untuk melakukan semua hal yang dituduhkan padanya. Selain itu, dia juga memiliki atribut kosong yang terkenal sebagai atribut tak berguna yang bisa dibilang sama saja dengan tidak memiliki sihir. Fakta bahwa Kyosuke hanyalah orang biasa dan membuang-buang waktu Yoichi membuatnya marah dan dia berbalik untuk pergi, meminta maaf karena telah memanggilnya tanpa alasan. Sebelum pergi, dia memperingatkan Kyosuke untuk menghindari bertindak mencurigakan agar tidak menimbulkan masalah bagi para seniornya. Kyosuke memperhatikan kakak kelasnya pergi dengan senyuman. Sepertinya dia telah menemukan seseorang yang akan bermanfaat bagi rencana masa depannya. Jika dia bisa mengendalikan Yoichi, maka senior itu bisa mendekati Iwako tanpa membuat kepala sekolah curiga. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah mencari cara untuk menjadikan Yoichi pionnya. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk menguji mantra eksperimental yang telah dia siapkan selama beberapa waktu. Sementara itu, Yoichi Hai pergi menemui kepala sekolah Iwako untuk memberikan laporan insiden tentang apa yang terjadi di Dungeon peringkat D. Iwako mendengarkan dalam diam sebelum mengingatkan Yoichi bahwa tidak biasa baginya untuk membuat kesalahan. Dia telah memperingatkan bawahannya beberapa kali bahwa dia harus berhati-hati dalam memilih siapa yang akan digunakan. Yoichi meminta maaf atas kesalahannya dan membungkuk kepada kepala sekolah, berjanji untuk mencoba menenangkan situasi secepat mungkin. Iwako berjalan menghampiri bawahannya. Saat dia terus membungkuk dan mengingatkannya bahwa jika sampai diketahui dia bekerja sama dengan petualang yang memburu para pemula, maka dampaknya juga akan sampai ke kepala sekolah yang merupakan seorang Santo Pentagram. Lalu dia mencengkeram wajah murid itu dan memberitahunya bahwa jika dia terus membuat kesalahan seperti ini, maka dia akan dibuang dalam sekejap mata. Yoichi menundukkan kepalanya lebih rendah dan memberitahu pria yang lebih tua itu bahwa dia mengerti. Di luar dia tampak sopan dan patuh. Tapi di dalam hati, Yoichi sangat marah karena harus berurusan dengan pria tua ini. Jika dia tahu segalanya akan berakhir seperti ini, maka dia akan mencoba memeras lebih banyak uang tutup mulut dari para pemburu pemula itu. Sekarang setelah hal-hal utama telah dibahas, Iwako masih tidak sepenuhnya percaya pada cerita Yoichi. Menurut laporan yang dia berikan, siswa yang menyebabkan semua kekacauan ini setidaknya seharusnya adalah siswa tahun ketiga. Tapi tidak ada siswa tahun ketiga yang masuk ke Dungeon baru-baru ini menurut catatan. Yang dicurigai Iwako adalah seekor monster mengalahkan kelompok itu saat mereka sibuk memburu para pemula. Dan sekarang Yoichi berusaha mati-matian untuk menutupinya daripada berpikir bahwa salah satu siswa akademi mampu mengalahkan para pemburu pemula sendirian. Lebih realistis untuk berpikir bahwa Yoichi hanya berbohong untuk menyelamatkan mukanya. Satu-satunya cara Iwako bisa salah adalah jika sesuatu yang tidak biasa terjadi. Yoichi segera teringat pada siswa dengan atribut kekosongan dari sebelumnya. Dia bertanya pada Iwako apakah mungkin atribut unik terlibat dalam kekacauan ini. Meskipun masuk akal, itu juga sangat tidak mungkin dan Iwako tidak mempercayainya. Yoichi telah mendengar apa yang perlu dia ketahui dan dia memberitahu kepala sekolah untuk menyerahkannya padanya. Dia akan mencari tahu akar penyebab masalahnya dan menanganinya dengan cepat. Dan dia tahu bahwa Kyosuke adalah tempat dia harus memulai. Keesokan harinya, sekelompok siswa sedang menjalani kursus pelatihan di sebuah Dungeon. Mereka semua melepaskan sihir mereka pada monster-monster di dalam Dungeon. Tapi beberapa dari mereka terlalu kuat dan melompati para siswa untuk menyerang mereka. Para siswa dengan putus asa melarikan diri saat Yoichi berlari melewati mereka dan meledakkan monster itu dari belakang dengan sihir yang kuat, menyebabkannya jatuh ke tanah. Dia dengan tenang memberitahu para siswa untuk tidak merusak formasi dan tetap tenang serta teratur. Para siswa terkagum-kagum melihat betapa hebatnya Yoichi. Dan mereka tidak terkejut dengan fakta bahwa dia dipilih oleh kepala sekolah Iwako untuk memimpin serangan. Sekarang setelah semua monster di area itu telah diurus, dia menyerahkan sisa pembersihan Dungeon kepada para siswa dan pergi untuk mengurus masalah pribadi. Sekarang setelah urusan mendesak telah ditangani, saatnya baginya untuk melakukan apa yang sebenarnya menjadi tujuannya datang ke sini. Dia mengeluarkan sebuah perhiasan dari sakunya dan mengaktifkannya untuk mengetahui lokasi Kyosuke saat ini. Rantai itu bersinar sejenak lalu menunjuk ke arah yang jauh lebih dalam ke Dungeon, jauh dari siswa lainnya. Seperti yang dipikirkan Yoichi. Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi pada Kyosuke dan dia bertekad untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini jauh lebih baik baginya. Karena tidak akan ada yang curiga dengan kematian seorang siswa yang berkeliaran menjauh dari kelompok. Dia hanya akan memberitahu semua orang bahwa dia kebetulan menemukan Kyosuke sudah tewas di bagian Dungeon yang lebih dalam. Lagi pula, tragedi seperti ini adalah kejadian yang biasa terjadi di dalam Dungeon.
Dan dia tidak akan pusing memikirkannya. Semakin Yoichi memikirkan siswa aneh itu, semakin dia yakin bahwa ada sesuatu yang perlu dia cari tahu. Pertama adalah insiden dengan para pemburu pemula. Dan setelah itu hanyalah masalah demi masalah. Setelah dia keluar dari rumah sakit, anak-anak yang dihajar Kyosuke juga memberikan cerita yang cukup menarik yang ingin dia ketahui lebih lanjut. Ketika dia menginterogasi mereka, mereka memohon ampun dan mengklaim bahwa anak laki-laki tanpa atribut itu melawan mereka semua sekaligus. Dan bahkan menggunakan berbagai jenis sihir untuk menyerang mereka. Tidak hanya itu, bahkan setelah menggunakan jenis sihir yang sama dengan yang mereka gunakan. Dia juga menciptakan api besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Semua itu terlalu tidak realistis untuk dipercaya oleh Yoichi dan dia hampir sepenuhnya yakin bahwa mereka berbohong. Setelah dia selesai menanyai anak-anak itu apa yang perlu dia ketahui, dia meninggalkan mereka sendirian, tetapi tidak sebelum memberitahu bawahannya. Untuk mendidik ulang mereka dan memastikan mereka mengerti bahwa akademi tidak membutuhkan orang lemah yang kalah dari orang yang tidak kompeten. Dia berjalan pergi saat anak-anak itu menangis memohon ampun, tetapi masalahnya telah diputuskan. Dan dia tidak berencana untuk berubah pikiran. Salah satu perundung angkat bicara sebelum dia bisa meninggalkan ruangan. Yang ini adalah yang paling parah dipukuli di antara mereka. Dan dia adalah orang yang sama yang diberi pukulan api dahsyat oleh Kyosuke. Dia memperingatkan Yoichi bahwa Kyosuke sudah lama berhenti menjadi manusia. Dan dia memiliki tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Ketakutan di matanya jelas bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Dan hanya untuk memastikan, Yoichi menempatkan Kyosuke di kelas khusus yang diselenggarakan oleh Beating the Cat. Alih-alih memamerkan semua hal yang diklaim oleh anak-anak itu. Dia hanya menciptakan beberapa ilusi kuat yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang mereka klaim bisa dia lakukan. Kemungkinan besar Kyosuke menggunakan semacam item sihir selama pertarungan mereka. Dan dia hanyalah orang lemah tanpa atribut yang tidak perlu diperhatikan. Dia juga yakin bahwa MC kita pasti menggunakan semacam metode licik untuk mengurus para pemburu pemula juga. Saat dia berjalan lebih dalam ke Dungeon, dia mulai melihat beberapa mayat monster berserakan di sekitar area. Monster-monster ini kemungkinan besar dikalahkan oleh Kyosuke. Dan sepertinya mereka dikalahkan dengan satu serangan api. Melihat bukti tepat di depannya membuat Yoichi berpikir bahwa mungkin anak-anak itu tidak hanya melebih-lebihkan. Tetapi tingkat kekuatan yang dia lihat masih bukan masalah besar baginya. Dan dia terus berjalan lebih dalam ke Dungeon untuk menemukan targetnya. Bahkan Iwako, si Dropouts Pentagram, pasti bisa melakukan sesuatu pada tingkat kekuatan ini. Berbicara tentang Iwako, Yoichi terpaksa melakukan apa yang dia katakan untuk saat ini. Tetapi suatu hari nanti pemimpin Beating the Cat berencana untuk melampaui orang tua itu. Dan mengambil tempatnya sebagai salah satu orang suci pentagram. Dari sana dia bisa terus menguasai dunia. Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya tertawa seperti orang gila. Selain itu, dia tidak boleh membiarkan siapapun mengetahui hubungannya dengan para pemburu pemula. Kyosuke juga merupakan duri dalam daging lainnya yang kemungkinan akan menyebabkan lebih banyak masalah di masa depan. Untuk memastikan tidak ada kecelakaan kecil yang mempengaruhi rencana besarnya, dia harus memastikan bahwa Kyosuke diurus sesegera mungkin. Rantai itu membawanya ke bagian buntu dari Dungeon. Dan dia yakin targetnya seharusnya ada di tikungan. Dia mencapai ruangan itu dan berbelok, bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan Kyosuke di tempat seperti ini. Pertanyaannya segera terjawab. Saat dia melihat siswa itu dengan tenang beristirahat di atas tumpukan mayat monster. Seolah-olah dia sedang menunggu Yoichi. Saat dia berbelok, Kyosuke memarahinya karena terlambat dan membuatnya menunggu. Yoshi hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimanapun juga, keberadaannya seharusnya benar-benar tersembunyi. Tapi jelas bahwa Kyosuke dengan sabar menunggunya selama ini. Pikirannya mulai berkecamuk saat dia bertanya-tanya bagaimana Kyosuke berhasil menyadari kehadirannya. Tapi MC kita menirukan pikirannya dengan sempurna. Bahkan sebelum dia selesai memikirkannya. Selain menjadi kuat hingga tingkat yang tidak diketahui. Sepertinya MC kita sekarang bahkan bisa membaca pikiran. Itu adalah masalah lain yang harus dikhawatirkan Yoichi. Saat dia mencoba mencari tahu siapa yang sedang dihadapinya. Tanpa alasan untuk bersembunyi di sudut lagi. Yoichi keluar dan langsung bertanya pada Kyosuke siapa dia sebenarnya. Kyosuke tidak menjawab pertanyaan itu dan malah memuji Yoichi sebagai seseorang yang dipilih secara pribadi oleh Iwako. Tapi kemudian dia juga mengatakan bahwa pencapaian itu bukanlah sesuatu yang harus dia anggap sebagai masalah besar.
Cara dia memburu para pemula dan memeras uang dari mereka adalah tindakan pengecut. Sama seperti mentornya, Iwako. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak diketahui siapapun. Tetapi jelas bahwa Kyosuke sudah mengetahui seluk-beluk kakak kelasnya itu. Kemudian MC kita melompat turun dari tumpukan mayat untuk menghadapi seniornya secara langsung. Dia tahu bahwa Yoichi sepertinya menikmati menyiksa orang lain. Tapi itu hanya karena dia tidak pernah mengerti bagaimana rasanya diburu. Sekarang setelah dia memutuskan untuk melawan Kyosuke, MC kita akan dengan senang hati mengajarinya bagaimana rasanya diburu. Dan pada akhirnya, dia akan menggunakan sihirnya untuk membuat Yoichi menari. Setelah semua yang dia lihat hari ini, Yoichi bisa memastikannya sendiri. Kyosuke telah menjadi seseorang yang sangat berbahaya yang tidak bisa diabaikan. Dia mengaktifkan pedang dengan sihir api dan bersiap untuk bertarung dengan siswa yang kuat itu. Demi ambisinya, dia akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Kyosuke dengan cara apapun. Tanpa membuang sedetik pun, Yoichi melesat dari tanah ke arah MC kita, menyerbunya dan melepaskan serangan yang menghancurkan. Kyosuke menghindarinya dengan mudah, dan dia sama sekali tidak terkesan dengan tingkat keahlian Yoichi yang lemah. Kemudian dia membalas serangan itu dengan cara yang sama dengan mengumpulkan bola api di tangannya dan mengirimkannya kembali ke arah Yoichi. Siswa senior itu membelah api dengan pedangnya dan dia juga tidak terkesan dengan tingkat keahlian Kyosuke. Jelas bahwa mereka berdua menahan diri satu sama lain dan pertarungan baru saja dimulai. Begitu apinya menghilang, semburan petir menyambar langsung ke arahnya dan dia hanya nyaris tidak bisa menahannya dengan pedangnya. Kemudian beberapa duri tajam muncul dari tanah di bawahnya. Tetapi dia mampu memotong semuanya dalam sekejap dengan beberapa tebasan pedang yang tajam. Itu menegaskan bahwa Kyosuke benar-benar mampu menggunakan beberapa atribut sihir sekaligus. Sepertinya ada sesuatu yang gila terjadi dengan sihir hampanya yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Saat dia berbicara, Kyosuke melesat di belakangnya dengan pedang es dan mencoba menusuk dari belakang. Tetapi Yoichi cukup cepat untuk bereaksi tepat waktu dan menahannya. Sekarang tiba-tiba kakak kelas itu berada dalam posisi bertahan. Dan dia sedang didesak mundur oleh seseorang yang jauh lebih kuat dan lebih cepat. Kyosuke. Sekarang pemimpin Beating the Cat itu mulai kesal. Sejak Kyosuke muncul entah dari mana, dia tidak melakukan apa-apa selain menghalangi rencana Yoichi. Kyosuke tidak tahu apa yang dia bicarakan karena dia bahkan tidak tahu apa rencana kakak kelasnya itu. Rencananya sangat sederhana. Suatu hari nanti dia ingin menjadi orang yang melampaui Iwako. Setelah melakukan itu, dia akan mengambil tempat Iwako sebagai salah satu dari Pentagram Saints. Kyosuke tidak mengerti kenapa dia memilih Iwako padahal ada Pentagram Saints yang lain. Tapi alasannya juga sederhana. Itu karena Iwako adalah seorang Pentagram Saint yang gagal. Jika Yoichi berencana menjadi seorang Pentagram Saint, maka masuk akal baginya untuk menargetkan yang terlemah. Dan begitu dia berhasil menjadi salah satu dari mereka, maka dia akan mendapatkan hak untuk menguasai dunia. Kyosuke sama sekali tidak terkesan dengan rencana yang sederhana dan tidak menarik itu. Dia pikir Yoichi mungkin sudah mendahului Iwako. Tapi sepertinya kakak kelasnya itu hanya punya ambisi yang menyedihkan. Tidak perlu baginya untuk khawatir tentang seseorang yang tidak berarti merebut posisinya sebagai orang yang akan membunuh Iwako. Kritikan yang tidak diinginkan itu membuat Yoichi marah. Dan dia menyerang MC kita dengan semangat baru dan keduanya beradu pedang. Yoichi hanya menginginkan kekuasaan dan uang. Dan para wanita agar mudah didapatkan dalam hidupnya. Dia menginginkan jenis kekuatan di mana tidak peduli seberapa banyak dia menginjak-injak orang lain, tidak ada yang bisa berkata apa-apa jika dia menjadi seorang Pentagram Saint. Maka dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dan dia bahkan mungkin bisa mendapatkan kelemahan sang saintes. Dan mungkin dia juga bisa mengklaim wanita itu untuk dirinya sendiri. Kyosuke sudah muak mendengar delusi lawannya yang gila kekuasaan itu. Dan dia bersiap untuk mengakhiri pertarungan ini sekali dan untuk selamanya. Dengan satu kibasan cepat pedangnya, dia membuat Yoichi terbang ke belakang dan kekuatannya cukup kuat untuk mematahkan pedang kakak kelasnya itu. Selain itu, berkat ocehan Yoichi yang tidak berarti, itu memberi Kyosuke cukup waktu untuk menyiapkan sebuah sihir khusus. Yoichi gemetar ketakutan saat Kyosuke mendekat dan menyuruhnya menari. Lalu dia meletakkan telapak tangannya di dekat wajah Yoichi.
menggunakan sihir hampa miliknya untuk mengeluarkan hipnosis absolut. Sihir itu membutuhkan sedikit usaha untuk menghancurkan semangat target terlebih dahulu. Tapi begitu diaktifkan, itu akan memungkinkan Kyosuke untuk memiliki kendali penuh atas kehendak lawannya. Dia memerintahkan Yoichi untuk bangun. Dan dalam sekejap dia bangkit berdiri seperti zombie. Sepertinya sihirnya berhasil. Dan dia berhasil membuat Yoichi di bawah kendali penuhnya. Kemudian dia memberi perintah pada boneka barunya untuk fokus menyelesaikan misi Dungeon demi kelas. Lalu nanti dia akan mendapatkan instruksi lebih lanjut tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akhirnya Kyosuke menyuruhnya untuk kembali menggunakan nada bicara normalnya karena nadanya saat ini terlalu seperti robot. Dengan itu, Yoichi pun kembali. Tapi sekarang dia sepenuhnya berada di bawah kendali Kyosuke. Saat pria itu berjalan pergi, Kyosuke menyeringai licik sebelum berjalan pergi untuk kembali ke kelompoknya. Saat dia berjalan melewati Dungeon, dia ditemukan oleh Karen yang telah mencarinya selama beberapa waktu. Dia khawatir padanya, karena dia tiba-tiba menghilang dari kelompok tanpa jejak. Kyosuke memasang senyum terbaiknya dan meminta maaf karena menghilang secara tiba-tiba. Dia memberitahunya bahwa dia baru saja pergi untuk berbicara dengan Yoichi tentang sesuatu. Yang mengejutkannya karena dia tidak tahu bahwa dia dan Yoichi begitu dekat. Dan dia bertanya kepadanya apa yang mereka bicarakan. Dia memberitahunya bahwa mereka hanya berbicara tentang bagaimana mewujudkan impian mereka dan dia mendapat beberapa nasihat bagus. Nasihat itu sangat bagus. Bahkan salah satu mimpinya telah menjadi kenyataan. Percakapan mereka terganggu oleh sekelompok siswa yang meninggalkan Dungeon. Kelas khusus akan segera berakhir dan semua siswa harus melapor kembali ke kelompok sebelum mereka pergi. Karen berbalik untuk kembali ke kelompok dan menyuruh Kyosuke untuk mengikutinya. Semuanya berjalan sesuai dengan rencananya dan sekarang dia telah berhasil mendapatkan pion yang tidak akan pernah dicurigai oleh Iwako. Yoichi kembali untuk memberikan laporan kemajuan tentang bagaimana penyelidikannya terhadap orang yang menyerang para pemburu pemula berjalan. Dia memberitahu Iwako bahwa siswa yang menyerang para pemburu pemula sebenarnya adalah seorang siswa dengan atribut unik. Seperti yang dia duga. Siswa itu adalah Asai Kyosuke. Dan dia adalah siswa tahun pertama dengan atribut hampa. Yoichi mengklaim bahwa dia menahan Kyosuke di lokasi penyiksaan yang biasa. Dan dia juga sedang menginterogasi siswa tahun pertama itu untuk menggali informasi. Begitulah cara siswa itu mengaku menggunakan sihir multi-atribut. Itu menarik perhatian Iwako dan dia bertanya apa yang dimaksud Yoichi dengan sihir multi-atribut. Detailnya saat ini tidak diketahui. Tetapi Yoichi meminta lebih banyak waktu untuk mencari tahu rahasia tersembunyi apa yang dimiliki Kyosuke. Selain itu, sudah lama sejak kepala sekolah tidak turun tangan langsung dengan korban mereka. Yoichi bertanya pada Iwako apakah dia ingin bertanggung jawab atas penyiksaan dan interogasi siswa itu. Hal semacam ini biasanya bukan sesuatu yang akan diurus oleh Iwako. Tetapi sekali saja tidak akan buruk baginya. Sudah lama sejak dia menyiksa seseorang. Dan itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk membalas anak itu dengan setimpal atas semua masalah yang telah dia sebabkan pada kepala sekolah dan Yoichi. Saat keduanya berdiskusi, telepon Iwako berdering dan dia menyuruh Yoichi untuk pergi. Meyakinkannya bahwa dia akan pergi ke gudang nanti untuk menanganinya sendiri. Kemudian pria itu menjawab telepon dan disambut oleh suara wanita yang mengejek di seberang sana. Dia menyapanya dan berterima kasih karena telah memilih perusahaannya selama penawaran material hari sebelumnya. Iwako tidak siap mendengar nada soknya dan menyuruhnya untuk berhenti berpura-pura. Orang di seberang telepon adalah salah satu dari orang suci pentagram. Dan CEO perusahaan Lai saat ini. Lai Ruosia. Dia berhenti berpura-pura seperti yang diminta dan mengingatkannya bahwa mereka berdua adalah mitra karena mereka berbagi subsidi pemerintah yang manis. Iwako masih tidak ingin mendengar ejekannya yang mengganggu dan dia mencoba mengakhiri percakapan dengan mengatakan bahwa dia sedang sibuk sekarang. Dan mereka bisa berbicara di lain hari. Dia bertanya kepadanya urusan apa yang mungkin dia miliki karena dia memiliki pekerjaan muda sebagai penguasa akademi yang terus-menerus mengisi sakunya. Dia memberitahunya tentang Kyosuke dan atribut hampanya dan itu menarik minatnya. Dia tahu atribut hampa sebagai atribut yang tidak berguna dan bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Iwako dengan orang gagal seperti itu. Dia setuju dengannya bahwa atribut hampa tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Tetapi dia juga mengingatkannya bahwa apapun bisa terjadi karena atribut hampa tetaplah sebuah atribut unik. Jelas baginya bahwa Iwako masih memikirkan sihir atribut waktu milik Yoichiro Misato.
Kepala sekolah tidak suka mendengar nama pria itu dan berteriak padanya dengan sangat keras sehingga dia harus menjauhkan telepon dari telinganya karena suaranya yang kencang. Iwako masih saja pemarah seperti biasanya setiap kali nama Misato disebut, tapi bagaimanapun juga dia tidak bisa menyalahkannya untuk itu. Begitu Misato membangkitkan kekuatan atribut waktunya, keseimbangan kekuatan di antara para petualang bergeser total, karena dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Dia memutuskan untuk mengakhiri panggilan dan memberitahunya bahwa dia akan menghubunginya lagi nanti. Iwako membanting gagang telepon ke meja begitu panggilan terputus. Dia tidak suka berbicara dengannya dan dia terutama tidak suka mendengar nama mantan pemimpin mereka. Hanya mendengarnya saja sudah membuatnya marah. Dan sepertinya sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk melampiaskan semua amarahnya. Iwako menuju ke sebuah gudang terpencil di hutan tempat dia dan Yoichi biasanya melakukan metode penyiksaan pada korban mereka saat dia berjalan menuju pintu besar itu. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan menyiksa murid itu. Memikirkan berbagai metode penyiksaan yang berbeda di kepalanya, dia tidak bisa melampiaskan semua amarahnya pada Masato. Jadi dia akan melampiaskannya pada Kyosuke saja. Pintu terbuka ke sebuah gudang kosong dan baik Kyosuke maupun Yoichi tidak ada di sana saat Iwako mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Yoichi muncul dari belakang dengan pedang terhunus dan mengarahkannya langsung ke wajah Iwako. Kepala sekolah itu bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia menangkap pedang itu di antara dua jarinya. Yoichi berpikir bahwa serangan seperti itu akan berhasil. Dia pasti telah sangat meremehkan kepala sekolahnya. Iwako mengumpulkan energi di tangannya, siap memberi Yoichi pelajaran. Jika dia kesal karena nama Misato disebut tadi, maka serangan remeh ini telah membuatnya mengamuk. Dia membungkus Yoichi dengan rantai sihir dan menahannya dalam posisi terbalik. Lalu dia menendang bawahannya dengan mudah, membuatnya jatuh ke tanah dengan erangan kesakitan. Jelas Yoichi membuat pilihan yang salah di sini dengan menantang Iwako tanpa mengakui perbedaan kekuatan mereka. Sekarang saatnya bagi Iwako untuk menghancurkannya dan menghancurkan semua keinginan bodohnya. Sebelum dia bisa mulai memberi Yoichi pelajaran, sebuah suara tegas terdengar di belakangnya dan menertawakan fakta bahwa Iwako masih tetap bodoh. Kepala sekolah menoleh ke arah suara itu dan melihat Kyosuke dengan tenang berjalan keluar dari gudang. Dia terus mencaci maki Iwako, menunjukkan kesukaannya menjilat yang kuat. Dan menindas yang lemah, pria tua itu masih sama serakah dan bodohnya seperti biasanya. Iwako masih tidak menyadari dengan siapa dia berbicara. Dan mencoba mengingatkan murid itu bahwa dia sedang berbicara dengan kepala sekolah akademi. Tapi Kyosuke tidak berhenti berbicara. Dia menunjukkan fakta bahwa Iwako adalah seorang munafik. Karena jika ada orang yang telah menghancurkan dirinya sendiri dengan keinginan egois mereka, itu pastilah dirinya. Itu adalah batas kesabaran bagi Iwako dan dia menuntut agar Kyosuke memberinya nomor muridnya. Agar dia bisa dikeluarkan, Kyosuke tersenyum melihat bagaimana Iwako masih belum menyadari siapa dirinya. Dia telah bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Dan sekarang akhirnya tiba saatnya bagi dia dan Iwako untuk mengobrol berdua. Iwako masih tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Tapi sekarang dia yakin bahwa dia perlu memberi Kyosuke pelajaran hebat untuk membuktikan betapa besarnya perbedaan kekuatan mereka. Dia memulai serangan dengan sihir atribut bumi tingkat lanjut, menciptakan kepalan tangan raksasa dari bebatuan. Untuk menghancurkan Kyosuke dalam satu pukulan, normalnya tidak mungkin seorang siswa bisa menghindari serangan seperti itu. Dia meluncurkan tinju itu ke arah Kyosuke yang tidak bereaksi sama sekali, dan sepertinya dia akan menerima seluruh serangan itu. Serangan itu mendarat dan Iwako mulai tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa Kyosuke telah dikalahkan dengan begitu mudah. Inilah yang terjadi jika siswa rendahan mencoba menentangnya, asap menghilang dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Dan gudang itu hancur total tanpa ada yang tersisa. Iwako mulai berpikir bahwa dia sudah bertindak sedikit keterlaluan. Karena dia menghancurkan gudang itu, sekarang dia harus memikirkan tempat baru untuk menyiksa orang lain. Dia bahkan tidak sempat mengetahui siapa Kyosuke itu. Tapi setidaknya dia bisa tetap di sana untuk melihatnya mati. Begitu merasa tugasnya selesai, dia berbalik untuk pergi tetapi kemudian menyadari Kyosuke berdiri di depannya tanpa terluka sedikit pun. MC kita dengan tenang berjalan keluar dari reruntuhan dan mengingatkan Iwako bahwa dia hanya ingin mengobrol sebentar dan bukan kekerasan. Kepala sekolah itu hampir tidak percaya bahwa seorang siswa biasa terkena sihir tingkat lanjutnya. Tetapi masih berhasil keluar dari sana tanpa terluka sama sekali. Belum pernah ada siswa sekuat itu sebelumnya. Sekarang Iwako bukan hanya penasaran, dia sangat marah dan menuntut untuk tahu siapa Kyosuke. Kyosuke tersenyum dan bertanya pada Iwako apakah dia masih belum menyadari siapa dirinya. Setelah sekian lama,
Iwako masih tidak tahu siapa Kyosuke dan menyuruh siswa itu untuk berhenti main-main dan segera memberitahukan namanya. Kyosuke tersenyum dan bertanya pada Iwako sekali lagi. Apakah dia benar-benar sudah melupakannya? Saat itulah Iwako akhirnya menyadari dari cara bicara dan gerak-geriknya bahwa siswa ini terlihat dan terdengar sangat mirip dengan Misato. Pria tua itu mulai mundur ketakutan, tidak percaya bahwa Misato bisa kembali. Lagi pula orang itu sudah pasti mati dan dia memastikannya dengan mengunci portal. Dia mulai berpikir bahwa semua ini pastilah semacam sandiwara gila yang dibuat oleh Kyosuke. Dan dia menyuruh siswa itu untuk menghentikan pertunjukannya. Kyosuke mungkin baru saja melihat segmen berita tentang Misato baru-baru ini dan mencoba memerankan karakter agar terlihat mengintimidasi. Itulah satu-satunya penjelasan, karena sejauh yang dia tahu. Misato Kyoichiro sudah mati. Dengan itu Iwako mengumpulkan sihir angin di tangannya dan sihir bumi di sekelilingnya saat dia bersiap untuk melepaskan serangan berat lainnya. Kyosuke menghela napas kecewa melihat betapa sedikitnya Iwako berubah. Dia memang selalu seperti ini. Dan dia menjalani hidupnya hanya dengan mempercayai apa yang menguntungkan baginya sambil mengabaikan yang tidak. Iwako muak mendengar ceramah Kyosuke. Dan terus mengumpulkan serangan sihirnya, dia memperingatkan pria itu bahwa jika dia terus mendekat maka dia akan terkena ledakan penuh sihirnya. Kyosuke terus berjalan maju sambil menyiapkan ledakan sihirnya sendiri. Dia sudah mengetahui motif pria itu sekarang. Dia terpengaruh oleh kata-kata manis dari orang-orang di sekitarnya. Dan itulah mengapa dia akhirnya mengkhianati Misato. Menyebut namanya sepertinya menjadi pemicu terakhir bagi Iwako saat dia melemparkan serangan sihir yang terisi penuh ke arah murid itu. Kyosuke membalasnya dengan semburan sihir api yang sepenuhnya menetralkan serangan itu hanya dengan satu kibasan tangannya. Udara menjadi jernih saat kedua mantra mereka menghilang meninggalkan Iwako yang sangat terkejut bahwa seorang murid bisa menahan mantranya. Selain itu, dia menahan mantra itu dengan teknik yang sama persis yang digunakan Masato untuk mengalahkan monster terakhir selama bencana gerbang dari 20 tahun yang lalu. Tidak ada cara baginya untuk menyangkalnya lagi. Sudah jelas bahwa ini benar-benar Masato yang entah bagaimana kembali untuk membalas dendam. Iwako jatuh berlutut saat dia mulai mengingat semuanya. Dia yakin bahwa mereka telah menyegelnya di dalam Dungeon dan Misato seharusnya sudah mati. Tapi sepertinya dia entah bagaimana selamat. Kyosuke meyakinkannya bahwa dia benar-benar disegel dan terperangkap dan dia telah dilemparkan ke dalam jurang keputusasaan. Iwako akhirnya menerima bahwa ini benar-benar Misato yang berdiri di depannya. Dan murid itu menghampiri kepala sekolahnya dengan senyuman terlihat senang karena Iwako akhirnya mengingatnya. Iwako sangat terkejut sehingga dia harus bertanya lagi. Apakah Kyosuke benar-benar Misato Kyoichiro yang telah mati? Kepala sekolah tidak menunggu jawaban dan bangkit untuk menantangnya lagi. Dia tidak bisa percaya bahwa ini benar-benar Misato. Pria itu telah mati lebih dari 2 dekade yang lalu. Dan untuknya berada di sini. Itu berarti dia entah bagaimana kembali ke dunia ini lalu dia mulai mengisi mantra lain kali ini untuk menjatuhkan Kyosuke. Selamanya dia menembakkan lebih banyak serangan sihir berbasis angin ke arah murid itu. Dan Kyosuke dengan mudah melangkah mundur menghindari serangan itu sepenuhnya. Tapi Iwako tidak memberinya waktu untuk beristirahat. Dan mengirimkan tinju batu raksasa lain yang menghantamnya. Kyosuke masih berhasil dengan tenang menghindari serangan itu. Tanpa rasa genting yang serius pada saat ini, Iwako menjadi semakin marah karena seorang bocah kecil berhasil menghindar dengan sempurna. Dan menghindari semua serangannya seolah tanpa berkeringat sedikit pun. Dia harus mendapatkan keunggulan sesegera mungkin. Karena bukan hanya pertarungan yang dipertaruhkan dalam pertempuran ini tetapi juga harga dirinya. Dia adalah seorang non-kombatan selama masanya sebagai seekor tingkat emas. Dan bahkan sampai sekarang orang suci pentagram lainnya mengejeknya karena betapa pengecutnya dia dulu. Tapi dia tidak membiarkan ejekan mereka membuatnya jatuh. Dia telah memastikan untuk membuktikan bahwa dia tidak lemah berkali-kali dan baru-baru ini dia sedang mengembangkan sesuatu yang pasti akan menunjukkan kekuatan sejatinya. Iwako mengangkat tangannya dan mengumpulkan sihir angin dan tanah di sekelilingnya menyebabkan area di sekitarnya menjadi gelap. Saat sihir berputar di sekelilingnya, mantra yang sedang dia siapkan ini adalah teknik rahasia yang membutuhkan waktu 20 tahun untuk diciptakan. Lebih banyak batu dan angin berkumpul di udara dan berputar di sekelilingnya membangun serangan yang menghancurkan. Ini adalah hasil dari usahanya yang tekun mempelajari cara menggunakan sihir angin dan tanah secara bersamaan setelah mantranya diaktifkan sepenuhnya. Dia mengirimkannya terbang ke arah Kyosuke sekaligus beberapa tembakan kuat dari angin dan tanah melesat dari telapak tangannya. Lurus ke arah MC kita. Dan serangan itu membelah udara sebelum menghantam tanah dan menyebabkan ledakan besar yang sepenuhnya menelan siswa itu. Pusaran sihir yang besar mereda dan Iwako mengambil waktu sejenak untuk mengatur napasnya. Ini adalah mantra sihir terkuatnya dan jelas butuh banyak energi darinya untuk merapalkannya.
Debu mulai mereda dan sekali lagi tidak ada tanda-tanda Kyosuke dimanapun di antara puing-puing. Sepertinya Iwako berhasil menang kali ini. Kyosuke tidak membalas yang berarti dia kemungkinan besar telah dikalahkan oleh mantra yang kuat itu. Iwako tertawa terbahak-bahak senang karena dia berhasil mengalahkan Masato Kyoichiro yang hebat sendirian. Dia mulai mengejek pria yang dianggapnya sudah mati itu, bertanya apakah dia benar-benar berpikir bahwa setelah 20 tahun dia akan tetap menjadi pengecut yang sama seperti dulu di zaman Golden Seekers. Tidak peduli seberapa kuat atribut waktu Misato itu, semua sudah di masa lalu. Dan sekarang Iwako adalah orang yang keluar sebagai pemenang dulu ketika pertarungan besar terjadi dan Golden Seekers akan keluar untuk menyelamatkan dunia. Yang bisa Iwako lakukan hanyalah bersembunyi dan mengumpulkan item jarahan untuk tim, tapi itu sudah 2 dekade yang lalu. Dan Iwako bukanlah orang yang sama seperti dulu. Dia mengejek Kyosuke karena meremehkan kekuatannya. Dan lupa bahwa setelah 20 tahun kekuatan seseorang pasti akan meningkat seiring waktu, wajar saja jika dia menjadi lebih kuat. Lagi pula sekarang dia memiliki prestasi karena akhirnya berhasil mengalahkan Kyoichiro. Dia akan memastikan bahwa Pentagram Saints lainnya tidak bertingkah sombong lagi. Sekarang dia akan memulai pemerintahannya sebagai yang terkuat sejati di antara para Pentagram Saints. Sebuah suara memotong ocehan delusinya dan bertanya apakah dia akhirnya sudah selesai. Kyosuke keluar dari debu tanpa terluka sedikit pun dan membersihkan kotoran dari tubuhnya setelah menerima begitu banyak serangan. Entah bagaimana dia sama sekali tidak terluka. Kyosuke di sisi lain setidaknya sedikit terkesan bahwa Iwako telah mampu menggunakan sihir sekuat itu. Itu sudah bisa diduga dari seorang pahlawan di era ini lagi pula, tetapi sekarang setelah dia membiarkan Iwako bersenang-senang, giliran Kyosuke untuk melampiaskan amarahnya tanpa menahan diri pada Iwako. Akhirnya mengerti perbedaan kekuatan di antara mereka dan menyadari bahwa pria yang dihadapinya saat ini adalah monster. Tetapi dia tidak bisa mundur sekarang, terutama setelah dia bekerja sangat keras untuk sampai ke posisinya saat ini. Dia tidak akan membiarkan Masato datang dan mengacaukan semua yang telah dia bangun dengan susah payah. Iwako terus menekan serangan menggunakan Earth Fist lain untuk mencoba menangkap Kyosuke. Tetapi MC kita tidak bereaksi terhadap serangan berulang yang sama. Tangan itu turun ke arah Kyosuke dan mencengkeram dengan keras. Tetapi dia dengan mudah dapat melarutkan sihir tanah itu dengan air. Sekali lagi seluruh pertarungan ini hanyalah Iwako yang menggonggong dengan keras sementara Kyosuke menunggunya selesai. Dan membuatnya kelelahan. Tidak ada serangannya yang akan cukup untuk mengalahkan MC kita, dan pada titik ini dia hanya membuang-buang waktunya. Meskipun begitu dia masih terus membuang energinya dengan melepaskan serangan sihir tanpa henti ke Kyosuke, bahkan saat siswa itu terus dengan mudah menghindari dan membalas semuanya. Pada titik ini dia hanya berusaha mati-matian untuk menjauhkan MC kita karena takut, tetapi Kyosuke sudah muak dengan pertarungan ini. Dia menggunakan satu serangan bersih untuk menangkis semua sihir sebelum mengenainya, lalu dia menggunakan serangan angin lain untuk mendorong Iwako ke belakang menyebabkannya terhempas ke pohon. Sebelum pria tua itu bisa bangkit, Kyosuke mendekat dengan tinju yang dilapisi api, siap untuk menjatuhkan pria itu sekali dan untuk selamanya. Iwako, menyadari bahwa tidak ada tempat lain untuk pergi, meringkuk di depan Kyosuke, dengan putus asa memohon pengampunan. Kyosuke menghentikan tinju apinya sejenak saat pria itu terus bersujud di depannya. Dia meminta maaf atas apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Dan terus memohon untuk hidupnya. Meskipun dari luar dia terlihat menyesal, dia sebenarnya mengandalkan empati dan kebaikan hati Kyosuke yang luar biasa untuk melepaskannya. Jika dia memohon cukup keras, maka pastinya Kyosuke akan membiarkannya pergi dengan kepala yang masih utuh. Tetapi MC kita hanya menyuruhnya diam. Dia bisa melihat tipu muslihat pria tua itu. Dan tahu bahwa ini adalah metode yang sama yang mereka gunakan untuk menjebaknya saat itu. Tidak mungkin dia akan membiarkan apa yang terjadi terakhir kali terulang lagi. Sepertinya Kyosuke sudah tidak bisa dibujuk dengan permohonan lagi saat ini. Dan dia bersiap untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat dengan menyalakan kembali tinju apinya. Iwako bangkit dan terus memohon. Mengingatkan Kyosuke bahwa mereka dulu adalah teman. Tetapi semuanya sudah terlambat dan MC kita memberitahu pria itu bahwa dia tidak lagi punya hak untuk memanggilnya teman. Sekarang dia hanya menjadi iblis pembalasan dendam. Kemudian tanpa ragu-ragu dia menghantamkan tinju apinya ke wajah pria itu dan melanjutkannya dengan beberapa serangan berintensitas tinggi, dengan brutal menghajar pria itu hingga sekarat. Saat Iwako mulai kehilangan kesadaran, dia mulai menyadari bahwa seharusnya dia tidak pernah macam-macam dengan Masato Kyoichiro. Untuk mengawalinya, Kyosuke melepaskan satu pukulan kuat terakhir, membuat pria itu terbang ke belakang dan membuatnya pingsan. Meskipun dipukuli dengan brutal, dia memastikan untuk tidak membunuh Iwako. Lagi pula dia masih punya beberapa pertanyaan untuk pria itu. Namun, pertanyaan-pertanyaan itu harus menunggu. Karena pria itu benar-benar pingsan dan tidak mampu berbicara. Setelah beberapa saat, Iwako bangun dan melihat Kyosuke menjulang di atasnya.
pria itu langsung berteriak dan melompat mundur ketakutan sebelum kembali memohon untuk tidak dibunuh. Kyosuke menyuruhnya tenang, meyakinkannya bahwa dia belum akan mati. Tetapi sebagai gantinya ada beberapa pertanyaan yang dia butuhkan jawabannya. Kyosuke merogoh saku pria itu dan mengeluarkan ponselnya. Hal pertama yang dia butuhkan adalah informasi tentang pentagram Saint Lei Roxy. Iwako mencoba meraih ponselnya tetapi Kyosuke menjauhkannya dari jangkauan. Dia melihat riwayat panggilan. Dan menurut riwayatnya, dia berbicara dengan Lei baru hari ini. Kyosuke menuntut untuk tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Tahu betul bahwa dia kemungkinan besar akan mati jika tidak bekerja sama. Iwako akhirnya menyerah dan mengungkapkan bahwa Lei seharusnya datang ke Jepang dalam 3 hari. Dan dia ingin berbicara tentang kunjungannya yang akan datang. Kyosuke tersenyum mendengar informasi itu. Dalam 3 hari, salah satu targetnya akan datang langsung kepadanya. Itu membuat segalanya jauh lebih mudah dan membantunya memutuskan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dengan itu, dia melemparkan kembali ponsel itu ke Iwako dan memerintahkannya untuk memperlakukan Lei seperti biasa untuk saat ini. Namun, dia juga memperingatkan pria itu untuk tidak mengungkapkan apapun tentang identitasnya. Kyosuke menempatkan mantra khusus di jantung Iwako saat dia tidak sadarkan diri. Mantra itu akan memungkinkan Kyosuke untuk memantaunya dan jika dia memberitahunya siapa dia, maka dalam sekejap jantung Iwako akan meledak dalam api. Hal itu menyebabkan pria tua itu membeku dalam kepanikan saat otaknya berjuang untuk memproses informasi tersebut. Tanpa ada lagi yang perlu dikatakan, Kyosuke pergi sambil menyemangati Iwako untuk memastikan dia menepati janjinya. Kebenarannya adalah Kyosuke sebenarnya tidak menggunakan sihir semacam itu. Tapi karena tahu betapa pengecutnya Iwako, gertakan seperti ini akan sama berhasilnya dengan menggunakan mantra padanya. Dia tidak mau menggunakan hipnotis absolut pada Iwako. Karena dia ingin pria itu berada dalam keputusasaan total sambil tetap mempertahankan kesadarannya. 3 hari berlalu dan sebuah penerbangan yang tidak mencolok sedang dalam perjalanan ke Jepang. Leroux ada di penerbangan ini dan dia menatap keluar jendela dengan bosan saat salah satu pengawalnya memberitahunya bahwa mereka hampir sampai. Pramugari pun pergi ke belakang untuk mengumumkan kepada para penumpang bahwa pesawat akan segera tiba di Jepang. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia berteriak ke mikrofon saat sesuatu terjadi padanya. Sekelompok pria bersenjata sedang membajak pesawat. Dan mereka menodongkan senjata ke pramugari. Salah satu pria itu menodongkan senjatanya ke sekelompok warga sipil tak bersenjata. Dan memerintahkan mereka semua untuk tiarap di lantai. Layuosia bangkit tanpa ragu-ragu saat para pria itu terus berteriak dan dia berjalan ke arah belakang pesawat. Lalu dalam sekejap, dia melesat ke depan salah satu pria itu dan mencengkeram kerahnya, menggunakan sihir untuk membantingnya ke tanah sebelum dia sempat bereaksi. Setelah satu orang tumbang, dia berlari ke arah pria lainnya yang sedang menyandera pramugari. Dan melumpuhkannya dengan pukulan telapak tangan cepat ke wajah. Dalam hitungan detik kedua penjahat itu dilumpuhkan dan para penumpang mendongak melihat Lei Roxy berdiri di atas tubuh mereka yang pingsan. Pesawat mendarat tanpa insiden lebih lanjut dan para penjahat itu digiring oleh penegak hukum. Pemilik bandara datang secara pribadi untuk berterima kasih kepada Lei atas usahanya dalam menangani para penjahat dengan cepat dan diam-diam. Lei hanya senang karena dia kebetulan berada di pesawat yang sama dengan para pembajak sehingga dia bisa ada di sana untuk menghentikan mereka. Berkat itu reputasi maskapai penerbangan tidak jadi tercoreng. Tapi yang lebih penting baginya, sepertinya para penjahat itu menggunakan jenis senjata khusus yang tidak terdeteksi oleh detektor. Akhir-akhir ini ada banyak kelompok yang dipersenjatai dengan perlengkapan yang terbuat dari bahan yang mereka dapatkan dari Dungeon. Itulah sebabnya Lei berencana untuk memberikan stafnya beberapa perlengkapan pertahanan diri khusus itu. Dia meletakkan tangannya di bahu pemilik bandara dan langsung mengatakan bahwa dia menginginkan perlengkapan yang digunakan bandaranya. Pria itu yang langsung mengerti maksudnya pun menundukkan kepalanya. Dan meyakinkannya bahwa dia akan memastikan hal itu terjadi begitu mereka berada di dalam bandara dan jauh dari jangkauan pendengaran para penguping. Lei menelepon seseorang dan menyuruh orang di seberang sana untuk melepaskan para pembajak. Dialah yang merencanakan pembajakan itu untuk kemudian mengalahkan mereka dan menjadi pahlawan. Dengan begitu dia berhasil mengunci kesepakatan dengan pemilik bandara dan bahkan mendapatkan publisitas tambahan. Saat dia meninggalkan bandara, sekelompok penggemar yang memujanya sedang menunggu untuk menyambutnya. Mereka semua melihatnya sebagai pahlawan, Leroux. Dan dia tersenyum dan melambai kembali pada mereka. Dia pun tiba di Akademi Pelatihan Petualang Tokigo dan menuju ke kantor Iwako. Untuk mendiskusikan bisnis dengannya, dia masih penasaran tentang siswa atribut hampa yang disebutkan Iwako sebelumnya di telepon. Dia ingin tahu apakah ada kemajuan dalam penyelidikan siswa tersebut.
Iwako tergagap sejenak tapi mengakui bahwa semua itu hanyalah alarm palsu. Perban dan luka di wajahnya bukan urusan Lerosie dan dia tidak menanyakannya. Sebaliknya dia langsung ke inti diskusi mereka sekarang setelah dia memastikan bahwa siswa atribut Void itu tidak ada apa-apanya. Selain buang-buang waktu, Iwako masih ketakutan dengan mantra yang diklaim Kyosuke telah diletakkan di jantungnya. Dan dia mati-matian mencoba terlihat normal agar tidak menarik kecurigaan yang tidak diinginkan darinya. Leiruoshi meletakkan cangkirnya. Dan langsung ke inti diskusinya, yaitu tentang obat baru yang sedang dikembangkan perusahaannya. Mereka harus memilih siapa yang akan menjadi kelinci percobaan berikutnya. Dan dia ingin memanfaatkan para siswa di akademi untuk itu. Kyosuke mendengarkan seluruh percakapan melalui AirPH yang terhubung ke ruangan itu. Dia jijik dengan hal-hal yang didengarnya di seberang panggilan itu. Dan itu hanya membantunya mengambil keputusan. Orang berikutnya yang akan merasakan keputusasaan dari balas dendamnya adalah Leiruoshi. Kembali di rumahnya, Kiyoshi menonton berita hari itu sambil memikirkan rencananya. Berita itu membahas tentang Leiruoshi dan bagaimana dia baru saja tiba di Jepang. Berita itu juga memujinya karena telah membereskan para pembajak yang mencoba mengambil alih pesawatnya. Kyosuke terlalu fokus pada rencananya untuk peduli pada segmen berita itu. Leiruoshi adalah salah satu orang yang mengkhianatinya 20 tahun yang lalu. Dari penelitian yang berhasil dia gali, dia menemukan bahwa wanita itu memproduksi senjata unik menggunakan material dari Dungeon. Dan sepertinya dia juga berhasil mendapatkan banyak keuntungan dari menjualnya, tapi menilai dari percakapannya dengan Iwako sebelumnya, kemungkinan besar dia menggunakan sekolah itu dan para siswanya untuk melakukan hal-hal buruk. Di permukaan dia menampilkan dirinya sebagai pahlawan, tetapi di balik layar dia memanfaatkan orang lain. Ini bukanlah sesuatu yang bisa Kyosuke biarkan terjadi begitu saja di depan matanya. Dia pergi ke sekolah sambil mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan, mengatakan bahwa dia ingin balas dendam pada Leroux adalah satu hal. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Keamanan sekolah menjadi jauh lebih ketat sejak Leroux terlibat dengan urusan sekolah. Jadi untuk saat ini yang bisa dia lakukan hanyalah menyelidiki situasi dan mencoba mencari celah saat dia berjalan melewati lorong. Asahi datang untuk menyapanya dalam perjalanan ke kelas. Dia memperhatikan bahwa dia sedang membaca artikel tentang Leiruoshi dan tidak menyembunyikan betapa dia mengagumi wanita yang lebih tua itu. Saat mereka berbicara, dia menyebutkan sesuatu yang disebut ular besar Changshan yang sangat populer. Ular besar Changshan adalah sebuah klan yang diciptakan oleh Lei. Dan mereka memiliki banyak anggota yang kuat. Kemungkinan besar pria berjas hitam yang menjaga Lei sebelumnya juga berasal dari klan itu. Banyak siswa dari sekolah juga berencana untuk bergabung dengan klan tersebut serta organisasi militer. Dia bertanya apa rencananya dan awalnya dia ingin mengatakan bahwa tidak ada yang ingin dia lakukan, tetapi kemudian dia menyadari bahwa menggunakan klan itu bisa menjadi cara yang sempurna baginya untuk mendekati Lei. Dia mengambil keputusan dan berterima kasih pada Asahi karena telah membantunya menentukan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Lalu dia pergi. Asahi tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tapi dia senang bisa membantu di kantor. Iwako, kepala sekolah, sedang mengurus beberapa pekerjaan ketika teleponnya berdering yang membuatnya terlonjak ketakutan. Dia mengangkatnya dan ternyata itu Kiyoshi di seberang telepon. Dia butuh bantuan dari Iwako. Dan itu berhubungan dengan saat berikutnya Lei menghubunginya. Sementara itu di sebuah laboratorium penelitian yang aman, para pria berjas lab berjalan di sekitar ruangan. Sementara seorang siswa berlutut di tanah dalam keadaan terantai dan jelas terlihat menderita. Pintu laboratorium terbuka dan Leiruoshi masuk sambil mengejek, bertanya pada anak itu bagaimana perasaannya. Murid itu memohon padanya untuk membuat mereka berhenti menyuntikkan obat aneh ke dalam dirinya. Jika mereka terus melakukannya, maka dia pasti akan mati. Leiruoshi menendangnya hingga jatuh dan menyuruhnya berhenti mengeluh. Lagi pula jika tes obatnya berhasil, maka dia akan menjadi jauh lebih kuat sebagai hasilnya. Dan yang perlu dia lakukan hanyalah terus menjadi tikus laboratorium kecil untuk mereka. Dia menjentikan jarinya dan dua peneliti datang dari belakang murid itu dan menyuntiknya dengan dosis lain dari obat aneh itu. Murid itu mencoba memohon dan menghindar, tetapi begitu obat itu masuk ke sistem tubuhnya, dia mulai menggeram dan berteriak. Sebelum akhirnya terdiam. Sepertinya kali ini obat itu menyebabkan dia kehilangan kemampuan berbahasanya. Tampaknya jika tikus lab tidak memiliki setidaknya sedikit kemampuan sihir, maka obat itu tidak akan bekerja pada mereka. Mereka masih perlu mengumpulkan lebih banyak data, dan untuk itu mereka akan membutuhkan lebih banyak subjek uji. Untuk melakukan ini, mereka dapat mengadakan rekrutmen untuk klan ular besar Changshan. Tapi sebenarnya ini adalah cara bagi mereka untuk mengumpulkan orang-orang kuat untuk digunakan sebagai subjek uji. Dia menelepon Iwako untuk menanyakan apakah dia ingat diskusi mereka tentang subjek uji sebelumnya. Saat ini dia membutuhkan seseorang yang ahli dalam sihir. Dan dia ingin Iwako memilih beberapa murid dari akademi untuknya.
Sebaliknya Iwako memberinya ide untuk mengadakan seleksi di akademi. Dengan begitu mereka bisa langsung menemukan orang-orang yang terampil dan membawa mereka masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Lei Ruoxia sangat senang dengan ide itu dan mulai merencanakan untuk segera mengadakan seleksi. Sementara itu Iwako mengakhiri panggilan dan menghela napas. Dia telah melakukan apa yang diminta Kyosuke. Jadi sekarang semuanya terserah pada MC kita. Keesokan harinya salah satu penjaga Lei Ruoxia membuat pengumuman kepada para murid. Memberitahu mereka bahwa ular besar Changshan akan mengadakan ujian seleksi untuk mencari anggota baru. Para murid sangat antusias untuk mendapatkan kesempatan bergabung dengan klan populer. Tapi Kyosuke hanya tersenyum puas. Sepertinya jalan untuk mendekati Lei akhirnya muncul untuknya. Para murid yang tertarik bergabung dengan ular besar Changshan berkumpul di lapangan olahraga sekolah untuk mengikuti ujian seleksi bergabung dengan klan. Pengawal pribadi Lei Ruoxia muncul untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana ujian akan berjalan saat dia menyebutkan aturan-aturan kompetisi. Kyosuke memutuskan bahwa dia harus lulus ujian seleksi ini agar bisa bergabung dengan ular besar Changshan dan mendekati Lei. Pendekatannya kali ini harus berbeda dari caranya mendekati Iwako. Sebelumnya dia mencoba untuk tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri. Tapi kali ini dia harus menarik perhatian tangan kanan Lei yaitu Yang Xinyu. Dan juga perhatian para penguji lainnya. Untuk melakukan itu dia memutuskan untuk sedikit memamerkan kekuatannya. Setelah pengumuman awal Kyosuke menuju ke area tempat duduk untuk menunggu babak penyisihan yang sebenarnya dimulai. Asahi datang menemuinya saat melihatnya sedang beristirahat di dekat tribun. Dia mengungkapkan bahwa dia juga berencana untuk mengikuti ujian. Yang membuat Kyosuke sangat tidak senang. Dia lebih suka jika gadis itu tidak terlibat dalam semua kekacauan ini. Asahi sendiri tahu bahwa dia tidak benar-benar cocok dengan murid-murid kuat lainnya yang mengikuti ujian. Tapi dia punya alasannya sendiri untuk ingin bergabung meskipun begitu dia berencana melakukan yang terbaik untuk bisa lolos ujian. Dan dia juga mendoakan semoga Kyosuke beruntung. Ujian pun dimulai dan diawali dengan tes untuk mengukur kekuatan sihir. Para penjaga memperlihatkan sebuah bola kristal yang akan digunakan sebagai alat ukur untuk memvisualisasikan kekuatan sihir siapapun yang menyentuhnya. Para murid harus maju satu persatu dan menuangkan kekuatan sihir mereka ke dalam bola kristal itu dan kemudian mereka akan dinilai berdasarkan apa yang muncul. Kelompok murid pertama tidak terlalu mengesankan bagi penguji yang memberikan nilai. Dan dia memberikan nilai rata-rata kepada sebagian besar dari mereka. Kemudian tibalah giliran Kyosuke. Dan dengan bangga dia melangkah ke bola kristal untuk mengambil tesnya sambil menunjukkan kartunya kepada penguji saat dia lewat. Pria itu tidak terlalu terkesan melihat seorang pengguna fight level 30 dan dia sudah tidak berharap banyak darinya. Namun, ekspektasinya benar-benar hancur berantakan. Saat Kyosuke melepaskan sejumlah besar kekuatan sihir yang menyebabkan bola kristal itu bersinar dengan cahaya terang yang hampir membutakan semua orang di area itu. Mereka hampir tidak percaya betapa kuatnya dia hanya dari tes pertama. Saat pertunjukan cahaya meredup, Kyosuke dengan tenang berjalan pergi. Sementara penguji memberinya nilai S untuk tes pertama. Selanjutnya adalah tes keterampilan sihir yang merupakan kesempatan bagi murid untuk menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan dengan atribut mereka. Kyosuke menghasilkan gumpalan tanah yang merupakan mantra yang sangat dasar yang bisa dilakukan kebanyakan orang. Tapi kemudian dia melanjutkannya dengan menciptakan bola air yang sudah cukup mengejutkan. Tapi setelah itu dia menyelesaikannya dengan bola api, petir dan udara. Dan berhasil menahan semuanya dengan sempurna sekaligus. Itu adalah semua atribut dasar sihir yang dirapal dan dipertahankan pada saat yang bersamaan. Dan itu adalah sebuah pencapaian yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Itulah kekuatan atribut Void yang telah diejek sebagai tidak berdaya terlalu lama. Asahi berlari untuk memberinya selamat. Setelah penampilannya yang luar biasa. Tapi sekarang giliran Asahi untuk membuktikan kemampuannya dengan sihirnya. Dia melangkah ke sekelompok tanaman kering dan mati dan merapalkan sihir cahaya pada mereka. Seketika menghidupkan mereka kembali dan mengisinya dengan vitalitas. Murid-murid lain menertawakan fakta bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah menghidupkan kembali tanaman mati yang bukanlah hal istimewa. Tapi Kyosuke tahu nilai sebenarnya dari keahliannya. Dia memiliki sihir atribut cahaya yang sama langkanya dengan atribut Void miliknya yang berarti dia memiliki potensi untuk menjadi kuat. Seperti dirinya. Tapi akan sulit bagi para penguji untuk mengevaluasi keahliannya karena itu sangat langka. Dia merasa sedikit kasihan padanya tapi lebih baik baginya untuk tidak terseret ke dalam kekacauan ini bersamanya.
Tanpa diduga. Terlepas dari pikiran Kyosuke, Yang Sunyo mencatat namanya sebagai seseorang yang layak dicoba sebagai subjek uji. Setelah semua ujian selesai, tahap terakhir adalah duel 1 lawan 1 dengan para penguji. Para penguji ini adalah anggota dari ular raksasa Changshan. Jadi tentu saja para murid tidak punya kesempatan untuk menang. Tapi pertarungan ini bukan tentang apakah para siswa bisa menang atau kalah. Mereka semua akan dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka bertarung. Yang Shinyu sadar betul bahwa tidak mungkin seorang siswa bisa menang melawan mereka. Giliran Kyosuke pun tiba dan dia akan menghadapi salah satu penguji yang paling tangguh di acara itu. Dia sudah membuat kehebohan selama ujian dengan semua aksi pamer yang dia lakukan sebelumnya. Jadi sang guru sangat senang untuk menghadapinya dan membuktikan bahwa hasil-hasilnya di semua tes lain tidak berarti apa-apa saat dihadapkan dengan pertarungan sungguhan. Kyosuke dengan rendah hati setuju dan mengatakan bahwa dia bersemangat untuk belajar banyak dari pertarungan mereka. Sang penguji sangat ingin menyelesaikan ini dalam satu serangan dan menciptakan serangan besar dari sihir tanah. Menembakkan beberapa serangan ke arah Kyosuke. Siswa itu dapat langsung memblokirnya dengan sihir angin dan dia membalas serangan itu sepenuhnya. Mengirimkan semuanya kembali ke arah sang penguji. Dia tidak percaya bahwa seorang siswa biasa bisa menghancurkan sihirnya dengan satu serangan. Tapi saat dia mendongak, Kyosuke sudah menghilang lalu dia muncul kembali di belakang pria itu dengan es runcing tajam yang terbuat dari sihir air menempel di lehernya. Pemenangnya langsung diumumkan dan Kyosuke menjadi yang terbaik dalam ujian itu. Yang Shinyu tidak percaya bahwa seorang siswa bisa menang melawan seseorang dari klannya dan dia mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Kyosuke. Kemudian pada hari itu dia menelepon Lai Roxie untuk menjelaskan detail ujiannya. Dia bertanya apakah dia menemukan subjek tes yang menarik. Dan dia menyebutkan seorang siswa tertentu yang cukup menarik. Dia lulus ujian dengan performa yang luar biasa kuat dan sepertinya dia memiliki atribut kekosongan. Begitu Lai Roxie mendengarnya, dia menyadari bahwa siswa itu kemungkinan besar adalah orang yang sama yang sedang diselidiki oleh Iwako. Sepertinya dia berhasil mendapatkan kelinci percobaan yang sangat menarik.